Hai, baterai health di iPhone XR gua udah sekitar 78%-an, yang bikin handphonenya itu gampang panas, baterainya boros, dan memang agak sedikit laggy. Akhirnya dari beberapa pertimbangan, gua mutusin untuk ganti baterai dan memilih produk dari Energizer ini. Selain harganya memang ekonomis, gua rasa Energizer merupakan salah satu brand yang udah mapan lah untuk urusan-urusan kayak baterai dan perpoweran pertenaga listrikan kayak gini. So di video kali ini gue akan coba ceritain pengalaman gue pasang baterai Energizer. Kita akan lihat juga untuk kemasannya, kelengkapannya, dan kualitas baterainya kayak gimana. Langsung aja kita mulai journey-nya. Let's go! Ya, ini dia boxnya untuk baterai Energizer for iPhone XR. Di belakang ini ada info fitur-fiturnya kayak anti-explosion protection, current protection, PCB board protection, safety and protection, green and low carbon. Langsung aja deh kita buka biar nggak kelamaan. Buat isi paketnya di dalam kita dapat kartu garansi, ini ada garansi 1 tahun, lalu ada rem perekat baterainya, dan terakhir tentunya adalah baterai Energizer. Buat kapasitas baterainya sama kayak originalnya di 2900-an. Yes, untuk tampilannya kayak gini ya, teman-teman juga bisa lihat dengan jelas lah ini. Terus kalau kita perhatiin untuk ketebalannya juga ini mirip-mirip yang original, aman-aman aja jadinya, nanti bakal fit harusnya ya. Di sini juga ada pin yang tinggal kita plug and play aja. Nah ini coba gue bandingin sama yang original, kebetulan udah gue bongkar ini handphonenya, jadi bisa dicopot baterai originalnya. Kita lihat perbagian untuk ketebalannya di bagian kanan kiri, atas bawah, ini persis banget. Aman banget jadinya untuk ruang yang ada di dalam casingnya itu bakal aman, nggak keganggu. Karena kalau yang double power kadang agak sedikit lebih tebal, malah jadi ruang untuk pembuangan suhunya biasanya malah jadi buruk. Tapi kalau tipis kayak gini, ukurannya sama, itu udah dirancang sama engineer Apple yang memang harus kayak gitu. Oke, gua akan coba pasang dan videonya akan gua skip aja biar langsung kita cek di handphonenya. Oke, ini udah gua pasang. Tadi itu sempet low pas gua hidupin nggak nyala dan gua charge dulu. Sekarang baterainya udah 100%. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, kita cek untuk baterai health-nya. Di sini ada keterangannya unverify karena memang bukan original. Kalau pengen terbaca original harus dipindah chip yang tadi kuning-kuning konektornya itu dari yang original ke baterai gantian. Tapi menurut gue sih nggak usah lah, repot-repot aja karena beresiko juga. Terus di sini untuk baterai health-nya tetap kebaca 100% karena memang sejak iOS 18.1 baterai non original pun baterai health-nya bisa kebaca, walaupun memang untuk kalibrasi keakuratannya harus dipertanyakan, belum tentu akurat kayak yang original. Dan untuk daya tahan baterainya gimana? Ini setelah gua charge full, gua coba untuk beberapa aktivitas. Yang pertama gua main Mobile Legends dengan menggunakan WiFi. Di brightness-nya itu 40% dan volumenya 50% di grafis super ultra. Dan durasi yang gua mainin selama 21 menit, penurunan baterainya itu ada di 6% doang. Lalu untuk bermain YouTube, gua nonton dengan resolusi 1080 di 30 fps. Selama 30 menit baterainya berkurang 4%. Buat main sosial media juga mirip-mirip aja kayak main TikTok atau Instagram. Penurunan baterainya penggunaan di 30 menit sekitar 3-4%-an. Nah udah gua coba juga dalam kondisi malam hari di posisi standby. Dari sekitar jam 9 sampai jam 5 pagi, penurunan baterainya 3%. Dan ini tergolong normal sih menurut gua. Terus penurunan dari persentase baterainya juga normal, turun satu persatu ke 90, 89, 88 dan seterusnya. Nggak ada yang ngebuat kayak aneh gitu, tapi memang ini baru pengujian pertama, harus kita coba dulu beberapa hari untuk memastikan kualitasnya apakah cukup baik atau kurang baik. Nanti setelah sekitar kita coba 2 minggu atau mungkin 1 bulan, akan gua bagiin juga gimana rasanya pakai third party dari Energizer ini. Terus satu hal lagi yang jangan sampai ke skip juga buat ngecek, yaitu wireless chargingnya apakah berfungsi dengan semestinya atau malah nggak bisa. Kita coba. Dan finally, wow, mantap. Fungsinya bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Wireless chargingnya berfungsi dengan oke, mantap. Tinggal kita uji nanti daya tahan baterainya. Terus nih kalau kita lihat di aplikasi Trio Tools, di sana jelas ada notifikasinya kalau baterainya itu kebaca non original. Tapi menurut gue ini sebetulnya hanyalah data aja yang sama sekali nggak terlalu berpengaruh. Kalau kita lihat di sini ada tanda merah silang gitu untuk baterai serial numbernya, yang nandain kalau baterainya udah gantian dan memang chipnya tidak terbaca. Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau chipnya pengen kebaca harus dipindah dari yang baterai originalnya.
Tapi kadang itu beresiko handphonenya tuh suka restart sendiri. Terus di sini juga untuk baterai life-nya terbaca 100%. Mantap, ini datanya kebaca dengan baik lah, sesuai. Yes, kurang lebih kayak gitulah ya untuk gambaran awal penggunaan baterai Energizer di iPhone XR punya gua. Nantikan juga pengalaman gua menggunakan Energizer setelah beberapa pekan. See you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology.